Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Rahmat dengan NIM F1E325062 ruangan R002. Di video kali ini saya akan membuat video yaitu tugas Flappy Bird. Langsung saja ke prosesnya. Pertama-tama kita install dulu Unity-nya. Setelah diinstal Unity itu kita install editornya. Karena kalau kita tidak install editor, kita tidak akan bisa membuat project di Unity. Setelah mau versi yang mana, kita install, kita pilih 4 yang harus di-download, yaitu Microsoft Visual Studio. Yang kedua itu Web Build Support, Windows Build Support, dan Windows Dedicated Server Build Support. Ini digunakan untuk mengedit game di Unity. Ini untuk menu di kita, ini untuk game di PC atau laptop saja. Kalau untuk di aplikasi kita menggunakan Android SDK dan NDK Tools. Nah, ini iOS Build Support ya, ini yang kita gunakan karena kita membuat gamenya untuk dimainkan di komputer atau laptop, kita tidak perlu itu. Langsung saja cara membuatnya itu kita klik project, new project. Di sini kita pilih yang 2D karena kita masih versi yang 2D, belum 3D kan. Terus kita kasih nama projectnya apa, misalnya Flappy Bird, dan kita create project. Berhubung saya sudah membuat projectnya, langsung saja kita lihat project yang sudah jadi. Saya akan jelaskan cara membuatnya. Pertama-tama yang harus kita lakukan itu kita harus mengupload di aset ini apa saja yang kita gunakan di dalam game ini. Aset-asetnya itu bisa kita cari di website, yaitu ICT.io. Situ bisa download asetnya. Websitenya itu ini website untuk mencari aset-aset gamenya, yaitu itch.io. Di sini kita bisa mencari game, misalnya kan kita mencari game Flappy Bird. Nah, di sini bisa kita download objek-objek yang ada di game tersebut. Kita bisa edit, sesuaikan dengan kemauan, tinggal pilih. Ada yang free, ada juga yang berbayar. Lanjut ke Unity-nya. Setelah kita buat foldernya itu klik kanan, create folder. Nah, di sini kita beri nama folder yang kita butuhkan. Misalnya itu folder animasi, scan, script, setting, sound, sprite. Nah, ini sprite-nya. Sprite ini yang kita gunakan sebagai objeknya. Di sini ada sound, ini untuk musiknya. Ada juga script. Script ini kode untuk menjalankan objek-objek yang ada di sprite. Ini animasi. Animasi ini kita dapatkan dari sprite yang sprite gambar burungnya. Karena di sini kan objek burungnya itu diganti menjadi muka. Ini kita gabungkan mukanya ini jadi sebuah animasi. Lanjut, cara membuat pertama yang kita buat itu pertama itu latarnya, background. Di sini yang digunakan di latar itu cara masukkan ke ininya tuh bisa klik kanan, create empty. Setelah create empty, kasih namanya.
begitulah seterusnya. Di di latar ini yang digunakan di sini kan ada the komponen. Di sini yang kita tambahkan di dalam latar ini. Yang pertama kita tambahkan itu di sini untuk mengatur ukurannya. Kalau ukurannya ini kita sesuaikan dengan titik putih ini. Titik putih ini adalah tampilan di layar. Ini titik putih ini. Itu adalah menu display di game yang kita akan buat. Ini menu yang ditampilkan di displaynya, menu utama. Yang kita butuhkan komponen yang kita masukkan itu sprite renderer. Di sini agar sprite-nya ini bisa bergerak gitu, bisa transisi. Nah, cara menggerakkannya itu pakai script kode. Script kode yang kita masukkan ke dalam latar ini adalah infinite scroller. Infinite scroller ini untuk dia kan di sebuah latar ini kan game Flappy Bird ini kan dia ke samping, scroll ke samping, jadi agar ada animasi transisinya. Setelah itu di setiap latar ini, latarnya kan ada 4. Ada latar pagi, ada latar base ini yang bagian bawah. Setiap latar itu dimasukkan kode. Ini untuk kecepatannya, kecepatan scrollnya ini kalau untuk yang latar pagi ini 1,5, untuk yang base di bawah ini pakai kecepatannya 2. Setelah itu di sini kan ada partner ini kita masukkan partnernya. Partner 0 ini kan ada 0,1. Kenapa latarnya itu 2? Karena dia kan ke samping, jadi dia butuh 2 objek agar bisa transisi ke samping, agar dia pas perpindahan itu smooth, tidak ada objek yang kosong. Nah, ini juga partnernya juga diganti. Partnernya base ini dimasukkan base 01, ditarik aja, tarik sini. Dan di latar base ini kita membutuhkan box collider. Kita bisa tambahkan di add komponen. Sini kita cari aja box collider, kita tambahkan. Fungsi box collider ini yaitu sebagai pembatas objeknya. Fungsi box collider ini sebagai pembatas antara objek. Jadi jika misalnya burungnya jatuh ke sini, dia akan mati karena ada batasnya box collider, pembatas antara objek. Di bagian base 2 juga dimasukkan box collider. Selanjutnya di bagian pipa yang kita gunakan itu kita masukkan di dalam sprite. Pipa yang kita gunakan itu ini. Cara kita kan pipanya di sini, pipanya itu tidak muncul di sini. Kita hilangkan dari objek sini. Tapi cara kita untuk memunculkannya itu pakai pipa spawner. Kita buat clone dari pipa-pipa yang kita buat ini. Jadi pipanya itu akan muncul secara random di mana-mana. Cara biar bisa pipanya spawn, caranya itu kita pakai script kodenya itu pipa spawner. Pipa spawner ini yang digunakan untuk memunculkan tadi. Kita masukkan ke dalam pipa spawner di sini. Ini kan kita tambahkan ada komponen, kita masukkan, kita tarik aja ke sini.
Setelah itu, nah, di bagian pipa prebab, nah ini kita masukkan spreadnya, spread yang sudah kita buat di awal, kita masukkan ke dalam sini agar dia muncul pipa ini secara random menggunakan pipa spout. Selanjutnya Flappy Bird. Nah ini objek yang digunakan agar bisa terbang gitu. Yang kita masukkan itu di dalamnya itu ada spread renderer. Kita kan punya spread 4 yang digunakan untuk objek, agar spread sama spreadnya ini tidak hilang gitu, agar tampil. Order inlayernya ini diubah menjadi 2 karena kalau dia tidak 2 dia hilang, misalnya 1 atau 1 juga muncul sebenarnya, kalau 0 dia hilang. Nah ini kan tidak ada. Lanjut kita masukkan rigid body 2D. Nah ini digunakan agar dia punya gravitasi. Di sini jetnya kita centang agar objeknya itu bisa punya gravitasi. Karena kan dia cuman gambar, jadi sebenarnya dia tidak bisa naik atau turun. Dia itu tidak bisa bergerak, tapi karena digunakan ini jadi dia itu kayak punya gravitasi. Jadi kalau kita tidak klik, dia akan jatuh ke bawah. Selanjutnya kita gunakan kapsul collider. Ini digunakan untuk sebagai pembatas. Tadi kan base-nya ini ada pembatasnya, ini ada pembatasnya. Jadi kalau dia bertabrakan, dia akan mati. Kalau tidak, dia akan tetap hidup atau tidak akan berhenti gamenya. Nah ini setelah itu kita tambahkan komponen animasi. Animasinya itu caranya itu kita blok ininya, spreadnya, keempatnya, baru kita tarik, kita masukkan di dalam sini. Nah ini kan ada neo animasi, kita masukkan aja ke dalam folder penyimpanan tutorial Flappy Bird ini kan di dalam asetnya. Ini kan animasinya itu awalnya tuh sudah ada, ini sudah saya buat di awal. Nah disinilah nyimpannya. Setelah ada animasinya itu digunakan, kan ini gambarnya ini beda-beda nih, sayapnya kecil, membesar besar, ini udah jadi besar, yaitu dia seperti ada kepakan sayap yang semut, seolah-olah memang terbang gitu. Selanjutnya kita tambahkan lagi audionya. Sebelum kita masukkan audio, kita tambahkan dulu untuk kode untuk mengontrol burungnya ini, spread burungnya atau spread birdnya ini, Rafli 1, Rafli 2 ini. Caranya itu kita masukkan script bit controller ini ke dalam spread muka saya ini, kita tarik, masukkan dalam sini, terus kita tambahkan musik mati, musik dapat skor 1, 2, 3 seterusnya. Setelah itu kita tambahkan lagi audio scores di komponen ini, digunakan agar musiknya itu bisa berjalan. Ini untuk yang saat mati, saat dead, dan ini yang saat mendapatkan poin. Baik, selanjutnya itu kanvas. Kanvas ini adalah objek yang digunakan untuk menggambar. Objek kanvas ini besar.
Kanvas ini berfungsi untuk menggambar apa saja yang kita gunakan untuk menampilkan apa saja di layar displaynya. Di sini yang saya masukkan itu score text. Score text, cara menambahkan kanvas itu klik kanan, UI kanvas. Setelah itu klik panel. Nah, ini untuk menambahkan kanvasnya. Setelah itu kita masukkan cara menambahkan teksnya itu klik kanan, UI kanvas, teks, klik teks mesh pro. Di sini untuk menambahkan teks. Nah, ini kita tambahkan teks-teksnya yaitu score text, base score text. Ini start panel ini kayak tadi, sama seperti kanvas yang awal. Caranya itu klik kanan, UI kanvas, baru panel. Cara mengatur di sini, mengatur ininya posisinya itu di sini. Kalau kita mau di bagian pinggir ini tinggal pindah-pindah aja. Bisa di bagian sini, sini. Ini ya sesuai kemauan. Posisinya bisa diatur. Ini tulisannya bisa kita ubah-ubah juga. Ini untuk ukuran fontnya bisa kita sesuaikan, bisa tulisan tebal atau mau rata kiri, rata kanan, atau di tulisan tengah. Warnanya juga kita bisa atur di sini, di color kita bisa sesuaikan sesuai keinginan. Setelah kanvasnya itu selesai, kita masuk ke game manager. Game manager ini adalah fungsi yang paling penting dari kanvas ini kan, dari fungsi-fungsi kanvas yang ini. Dia tidak akan bisa berjalan sendiri kalau tidak ada game manager. Di game manager ini yang digunakan untuk bisa klik play, ada muncul game over, ada tulisan score, ada klik to start, ada skornya, ada base skornya. Di sini kan kita tambahkan dulu script dari game manager. Cara menambahkannya tarik, masukkan ke dalam sini. Di sini kita tambahkan score teksnya. Kita bisa masukkan aja kayak gini, masukkan dalam sini, tarik, masukkan sesuai dengan score text. Score text masukkan, base score text masukkan juga sesuai dengan tempat nama-namanya. Setelah selesai, kita setel musiknya, musik manager. Ini agar bisa menjalankan musik dari awal. Nah, kita pilih aja di komponen ini, kita tambah komponen, kita masukkan audio source. Sini kita tambahkan musiknya. Di sini play on awake. Jadi ketika kita klik mulai itu dia akan langsung ada musik. Loop ini untuk perulangan agar lagunya itu bisa berulang-ulang gitu. Setelah mati dia ulang lagi, mati ulang lagi. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi script musik manager. Ini script musik terakhir. Musik. Nah, ini musik manager kita tarik, kita masukkan dalam sini agar musiknya itu berjalan. Setelah itu selesai, kita akan tes apakah bisa. Nah, ini kita coba aja mulai. Jika dia dapat poin, dia akan skornya akan bertambah jadi 1. Ini base ini saya kan udah pernah nonton game, jadi skor yang paling banyak itu 32 atau
Kalau dia mati, klik to start. Maksudnya fungsi kedua ya. Mungkin sekian penjelasan video untuk Flappy kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.